Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pendengar radio Roja Cilengsi, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Kendari, Roja Berau, Roja Surabaya, Roja Bogor, Roja Bandung, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio-radio lainnya yang ikut gabung, juga pemirsa Roja TV, pemirsa Persada TV, Rabbani TV, dan TV-TV lain, dan para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas fenomena mencintai orang kafir berserta bentuk-bentuknya yang terlarang diharamkan secara syar'i. Sekarang sebaliknya, kita akan membahas beberapa perwujudan dari mencintai sesama mukmin. Kita tahu mukmin dengan mukmin itu ikhwah, bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sebagai saudara wajib ada rasa cinta. Tidak boleh ada rasa saling benci, saling dengki atau yang sejenisnya. Rasa cinta ini wujud bukti nyata adanya iman. Sedangkan iman adalah kunci utama untuk bisa masuk ke dalam surga. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menyatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian ini tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak dikatakan beriman sehingga kalian saling mencintai. Jadi wajib saling mencintai dengan sesama mukmin. Inilah yang diterangkan oleh Allah tentang karakteristik para sahabat Nabi. Allah menyatakan, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Para sahabat itu sangat keras kepada orang-orang kafir, tapi saling menyayangi di antara sesama mereka. Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka saling berlemah lembut dengan sesama mukmin, tapi tegas kepada orang-orang kafir. Orang munafik sebaliknya kepada sesama mukmin keras, tegas gitu, tidak ada toleransi gitu, selalu menyalahkan Islam dan kaum muslimin, kepada orang kafir membela. Jadi wajib mencintai sesama mukmin. Nah, sekarang bagaimana perwujudan nyata dari mencintai sesama mukmin yang diterangkan oleh Al-Quran dan Sunnah? Ada beberapa bukti nyata. Pertama adalah al-hijratu ila biladil muslimin. Pertama adalah pindah ke negeri kaum muslimin, meninggalkan negeri orang kafir. Hijrah ini pada hakikatnya adalah pindah
dari negeri orang kafir ke negeri orang muslim karena mempertahankan, menjaga agamanya. Di negeri orang kafir tidak bebas mengamalkan agama ini. Laki ataupun perempuan ditekan, diintimidasi, dipojokkan. Jangankan di negeri yang mayoritas kafir, di negeri yang mayoritas Islam pun umat Islam bisa dipojokkan. Umat Islam itu bisa disudutkan. Oleh karena itulah maka sungguh memprihatinkan. Izzah Islam dan kaum muslimin untuk zaman sekarang ini begitu lemah. Nah, hijrah pada hakikatnya pindahnya seseorang dari satu lingkungan ke lingkungan lain dalam rangka memelihara agamanya. Termasuk dari negeri kafir ke negeri muslim. Hijrah dengan makna ini, dengan tujuan itu, tujuannya melihara agama, hukumnya wajib. Dan itu terus kewajiban ini berlaku sampai matahari terbit dari sebelah barat. Kalau itu sudah terjadi, ya sudah. Nabi SAW menyatakan berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di lingkungan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an tentang masalah itu. Dan haram bagi seorang muslim untuk tinggal di negeri kafir. Kecuali pertama, apabila mereka itu tidak mampu hijrah atau tinggalnya mereka di negeri kafir itu ada maslahat bagi agama. Seperti umpamanya mengembangkan dakwah, menyebarkan dakwah, menguatkan akidah, keimanan, akhlak orang-orang Islam yang ada di sana agar tidak tergerus dan maksimalnya bisa melakukan ekspansi, menyebarkan keyakinan yang benar ini ke dalam hati orang-orang yang di luar Islam. Nah, kecuali kalau ada maslahat begitu, boleh bahkan bagus. Tapi bila tinggal di sana, tidak ada kemaslahatan untuk agama, tidak berkiprah di dunia dakwah, murni karena kepentingan duniawi, tak peduli akidahnya tergadaikan, imannya terabaikan, akhlaknya terwarnai oleh akhlak orang kafir, maka haram. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa 97-99. Kata Allah, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa al-mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan sedang menzalimi dirinya sendiri. Ini tentang orang yang waktu itu tidak mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Padahal Mekah saat itu masih negeri musyrik, negeri kafir. Karena kepentingan dunia nggak mau pindah ke Madinah. Mati dalam keadaan demikian. Oleh para malaikat ditanya, fima kuntum, kenapa? Dulu kamu nggak mau pindah. Kenapa dulu kamu tidak mau melaksanakan agamamu? Mereka menyatakan, kunna mustad'afina fil ard. Dulu kami orang-orang yang tertindas di muka bumi. Tertindas di Mekah. Nggak boleh mengamalkan agama, menampakkan syiar ini.
Kata para malaikat, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu bisa hijrah? Kamu bisa pindah ke lingkungan yang baik. Maka merekalah orang-orang yang akan menempati Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, wanita ataupun anak-anak. Wanita lemah, nggak bisa menempuh perjalanan sejauh itu dengan medan seberat itu. Anak-anak apalagi, atau mungkin laki-laki yang mungkin cacat, sakit, manula dan yang sejenisnya. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Mereka tidak memiliki kemampuan dan tidak tertunjuki jalannya, nggak tahu jalannya kemana. Merekalah orang-orang yang Allah akan ampuni mereka, dan Allah Maha Pemaaf dan juga Maha Pengampun. Ancaman ini menunjukkan bahwa berdosalah orang-orang yang tidak mau hijrah demi kepentingan dunia, walaupun dengan mengabaikan aspek agamanya. Wajiblah pindah. Pindahnya seorang muslim dari negeri kafir ke negeri muslim termasuk salah satu fenomena dari mualah bil mu'minin. Menunjukkan loyalitas, kesetiaan, kesetiakawanan, dan cinta mencintai, sayang menyayangi dengan sesama muslim. Inilah bukti yang pertama. Kedua, munasaratul muslimina wa muawanatuhum bin nafsi wal mali wal lisan fima yahtajuna ilaihi fi dinihim wa dunyahum. Bukti atau aplikasi dari loyalitas dan saling mencintai dengan sama muslim adalah saling menolong, saling membantu, baik dengan jiwa, dengan harta, dengan lisan, yang dibutuhkan oleh agama mereka atau dunia mereka. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mu'min laki-laki, mu'min perempuan, masing-masing mereka itu menjadi wali bagi yang lainnya. Wali mencakup makna kekasih, kawan setia, yang dicintai, disayangi, dan yang ditaati bila dia posisinya sebagai pemimpin. Itu wali. Mukmin dengan mukmin, laki ataupun perempuan sama. Wajib saling menolong, saling membantu. Dalam surah Al-Anfal 72 Allah menyatakan, wa in istansarukum fid din fa'alaikumun nasr illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kata Allah Azza wa Jalla, apabila mereka meminta bantuan kepadamu karena alasan agama. Kalau sesama muslim meminta bantuan dalam perkara agama, fa'alaikumun nasr. Wajib bagi kamu memberi bantuan yang diminta. Kecuali bagi suatu kaum yang antara kamu dengan mereka ada perjanjian, ini beda lagi. Jadi pada prinsipnya saling membantu, saling menolong dengan jiwa, dengan harta, dengan lisan, baik dalam urusan agama atau dalam urusan dunia mereka. Selama dalam urusan dunia itu bukan dalam perkara yang haram, maka wajib saling membantu, saling menolong. Dan ini perwujudan kedua dari bukti saling mencintai antara sesama mukmin. Ketiga, at-ta'alum li'almihim was-surur bisururihim.
memiliki sifat atau rasa empati terhadap penderitaan sesama mukmin, ikut menderita ketika mereka menderita, ikut sedih ketika mereka sedih, ikut merasa susah ketika mereka susah, sebaliknya ikut bangga, ikut gembira, ikut bahagia bila orang-orang mukmin yang lain berbahagia, bergembira dan bersukaria. Berkata Nabi SAW, "Mathalul muslimina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kal jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sairul jasad bil huma was sahr." Kata Nabi SAW, gambaran perumpamaan orang-orang muslim dalam hal berkasih sayang, dalam hal saling mencintai, dalam hal saling memperhatikan, mempedulikan, itu seperti satu tubuh. Bila ada satu anggota badan yang mengalami keluhan sakit, maka seluruh jasadnya merasakan demam, merasakan gak bisa tidur. Umpamanya katakanlah ada bisul di salah satu bagian tubuhnya. Hanya kecil, paling beberapa titik, itu satu titik tapi agak besar lah lumayan. Dengan diameter umpamanya 2 cm aja. Hanya bagian itu. Seluruh tubuh itu ikut menderita, seluruh tubuh menjadi demam, seluruh tubuh tidak bisa tidur semalaman, mata berair gitu ya, mulut juga nyengir, ekspresi wajah juga meringis, tangan kanan, tangan kiri ikut melindungi si bisul jangan sampai tersentuh oleh benda atau oleh orang lain. Semuanya ikut merasakan, menderita. Itulah satu tubuh. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diterima dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Dan di dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha." Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti satu bangunan, saling menguatkan satu sama lain. Antara tiang-tiangnya dengan dinding, antara tiang dengan tiang kan ada dinding, saling menguatkan. Dinding terkuatkan oleh tiang, tiang lebih terkuatkan oleh dinding. Tiangnya nancap di fondasinya, semakin kuat bisa tegak berdiri. Di atapnya, antara tiang dengan tiang itu disatukan lagi oleh besi lain. Balak apa namanya ya? Semakin menguatkan, bisa menyangga beban berat dari atap. Gentengnya, beban berat berupa apa namanya, besi baja ringannya, dan seterusnya. Saling menguatkan satu sama lain. Coba satu tiang saja digergaji, dipatahkan, bruk, ambruk atau semuanya. Tidak harus kalau umpamanya gedung yang besar, megah, tinggi. Mau dihancurkan, nggak perlu dihancurkan dari atas ke bawah. Cukup tiang-tiangnya saja dihancurkan, pasangin dinamit atau bahan peledak, deng, hancur bawahnya aja. Bruk, ambruk semuanya. Karena satu bagian dengan bagian lain itu saling menguatkan. Begitu juga seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Jadi fenomena ketiga, perwujudan ketiga, bukti kasih sayang antara sesama mukmin itu adalah ikut merasakan penderitaan dan kebahagiaan yang dialami oleh mukmin yang lain. Keempat, bukti keempat dari cinta sesama muslim adalah an-nushu lahum
wa mahabbatul khairi lahum wa adamu ghashihim wa khadi'atihim. Memberi nasihat kepada sama mukmin dan mencintai kebaikan bagi orang mukmin yang lain. Apapun kebaikan itu, kalau kita suka diperlakukan dengan perlakuan tertentu, maka perlakukan juga orang lain dengan perlakuan seperti itu. Kalau kita suka orang lain menolong, tolong orang lain. Kalau kita suka orang lain perhatian, peduli kepada kita, berikan perhatian dan kepedulian itu kepada orang lain. Kalau kita suka orang mukmin itu senyum, ramah, sopan, santun ketika bermuamalah dengan kita, maka bersikap seperti itu pula lah kita kepada orang lain. Tidak curang, tidak khianat, tidak menipu dengan sesama muslim. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa fi riwayatin minal khair." Hadis tersebut sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Anas radhiyallahu an. Kata beliau, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Apapun yang kita suka terhadap sesuatu, dia pun harus suka kalau sesuatu itu dimiliki, diraih oleh orang lain yang sama-sama muslim. Dalam hadis yang lainnya beliau bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yahqiruhu wa la yakhdhuluhu wa la yuslimuhu bihasbi imri'in minasyarr ay yahqir akhahul muslim. Kullul muslim al-muslim haramun dammuhu wa maluhu wa irduh." Kata Nabi SAW, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh menghinakan, menghina, mencela, ya. Tidak boleh mengabaikan. Tidak boleh menyerahkan seorang muslim kepada kekuasaan, kezaliman orang kafir. Cukuplah seorang muslim dianggap bersalah, dianggap berdosa, dianggap melakukan keburukan bila dia menghina saudaranya sesama muslim. Semua muslim atas muslim yang lainnya haram. Haram apanya? Haram darahnya. Tidak boleh dialirkan, tidak boleh dikocorkan, baik dibunuh ataupun dilukai. Bahkan walaupun tidak luka, dicubit luka apa tidak? Tidak, tapi sakit, nggak boleh. Haram juga hartanya, tidak boleh dirampas, dirampok, dicuri, ditipu dan yang sejenisnya. Juga kehormatannya. Tidak boleh direndahkan, tidak boleh dihinakan. Allah Azza wa Jalla menyatakan itu dalam Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "La tabaghadu, wa la tadabaru, wa la tanajashu, wa la yabi'u ba'dukum ala wala yabi'u ba'dukum 'ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana." Jangan kalian saling membenci. Jangan saling memunggungi, membelakangi. Jangan saling membanting harga atau penawaran orang lain. Yang lain mau membeli barang, dijegal berapa? Dia nawar 10.000, saya 20.000 sini. Janganlah sebagian kalian membeli barang yang sedang dibeli oleh orang lain, sedang ditawar. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Inilah fenomena yang keempat. Wujud bukti nyata cinta kasih sayang dengan sama muslim yang keempat. Yaitu menginginkan kebaikan bagi orang lain sebagaimana dia ingin kebaikan itu bagi dirinya sendiri.
Kelima, ihtiramuhum wa tauqiruhum wa adamu tanaqqusihim wa aibihim. Sesama muslim wajib saling menghormati, saling menghargai, saling memuliakan. Tidak sebaliknya, tidak menghinakan, merendahkan, mengungkap aib sesama muslim. Allah pertegas semua larangan itu dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Hujurat mulai ayat 11 sampai 12 Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa ayyakunu khairan minhum. Wala nisa'un min nisa' asa ayyakunna khairan minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsam wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekelompok laki-laki menghina laki-laki lain. Karena boleh jadi laki-laki yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Juga para wanita, janganlah sebagian wanita menghina wanita lain. Sebab boleh jadi wanita yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Jangan kalian menghina dia sesama kalian, mencela sesama kalian. Jangan saling memberi sebutan-sebutan yang buruk, laqab-laqab yang buruk. Dan seburuk-buruk sebutan sebutanlah sebutan fasik setelah dia beriman. Siapa yang tidak bertobat dari semua itu, merekalah orang-orang yang zalim. Ini jangan menghina, jangan mencela, jangan memberikan sebutan-sebutan yang buruk yang tidak disukai oleh orangnya. Ayat berikutnya, hai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Jangan tajasus, mencari-cari kesalahan saudaranya. Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati? Pasti dia tidak suka. Umpamanya ada saudara kita sesama muslim sudah mati, dibiarkan sehari, 2 hari, 3 hari. Setelah 3 hari sudah agak membusuk, dimakan tuh bangkai. Ada yang suka, tak ada yang suka. Hanya binatang yang melakukan perbuatan tersebut. Manusia enggak akan. Muntah kita melakukannya. Sekeji itu, sejijik itu, seburuk itu perbuatan menggibahi sesama muslim. Bertakwalah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Jadi wajib menghindari semua itu. Menghindari, menghina, mencela, memojokkan, dan sebaliknya wajib ihtiram. Menghormati, menghargai, memuliakan, dan yang sejenisnya. Itulah fenomena atau perwujudan yang keenam dari saling menyayangi, saling mencintai sesama muslim. Keenam, ayyakuna ma'hum fi halil usr wal yusr wasyiddah wal rakha bikhilafi ahli nifaq alladhina yakununa ma'al mu'minin fi halil yusr wal rakha wa yattakhiluna anhum fi halil syiddah. Keenam, bukti keenam dari rasa cinta mencintai sama muslim adalah selalu bersama-sama mereka dalam senang ataupun susah.
dalam bahagia ataupun derita, pahit ataupun manis, selalu bersama-sama. Berbeda dengan orang-orang munafik, hanya menunjukkan perhatian, kepedulian, menyatakan bersama-sama dengan mukmin hanya kalau beralam kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, kejayaan. Kalau kaum muslimin menang perang, orang munafik juga ikut-ikutan merayakan, ikut, saya juga bantu kalian. Tapi kalau orang muslim kalah, orang kafir menang, datang kepada orang kafir. Kalian menang itu karena bantuan saya dalam memerangi orang mukmin tuh. Begitu tuh. Dan itu diterangkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nisa 141. Allah berfirman di ayat tersebut. Alladzina yatarabbasuna bikum. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Kata Allah SWT, orang-orang munafik yang menunggu kondisi kalian. Kalau kalian memperoleh kemenangan dari Allah. Allah menyebut kalau kalian memperoleh kemenangan dari Allah. Sebab yang membuat mereka menang itu Allah menolong. Kalau mereka orang munafik melihat kalian memperoleh kemenangan dari Allah, mereka berkata, kami juga bersama-sama kalian ikut perang. Padahal mah enggak. Tapi kalau kemenangan berada di pihak kafir, ada kalanya kaum muslimin kalah dalam peperangan seperti yang terjadi pada waktu perang Uhud. Itu pun karena kekeliruan, kesalahan sebagian dari pasukan kaum muslimin. Kalau kemenangan berada di pihak kafir, berkata orang-orang munafik kepada orang-orang kafir, kan kami juga membela kalian, membantu kalian dalam memerangi orang-orang mukmin, melindungi kalian dari serangan orang mukmin. Bersikap seperti bunglon tuh. Orang Sunda bilang lolondokan, londok itu bunglon. Bersikap seperti bunglon. Dia berubah warna sesuai dengan apa? Tempat, lingkungan yang dia tempati. Allah menyatakan Allah akan menghukumi antara kalian pada hari kiamat. Allah sekali-kali tidak akan pernah membuat jalan bagi orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin. Inilah poin yang keenam. Ketujuh, bukti ketujuh dari saling mencintai dengan sama mukmin adalah ziaratuhum wa mahabbatu iltiqai bihim wal ijtima' ma'ahum. Saling menziarahi, suka apabila berjumpa, bertemu dan berkumpul. Ketika berpisah kangen, ingin bertemu, ingin berjumpa. Ketika bertemu, wah senangnya bukan main dan betah berlama-lama. Itu bukti sayang, itu bukti cinta. Ini juga berlaku antar sesama mukmin. Dan ada iming-iming tuh, ada support dari Allah Azza wa Jalla dalam salah satu hadis qudsi. Riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dari Mu'adz bin Jabbar radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya." Wajib akan memperoleh kecintaan aku orang-orang yang saling mengunjungi karena aku. Saling berkunjung, saling berziarah, saling mendatangi.
Dalam hadis lain, sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna rajulan zara akhan lahu fillah fa arsalallahu ala madrajatihi malaka. Fasa'alahu, aina turid? Qala azuru akhan li fillah. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaihi? Qala la. Ghaira anni ahbabtuhu fillah. Qala fa inni rasulullahi ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi." Ada seorang laki-laki muslim menziarahi, mendatangi saudaranya karena Allah. Nggak ada hubungan kerabat, bukan adik kakak, saudara sepupu, paman atau keponakan. Enggak, yang mengikat persaudaraan mereka itu agama, keimanan. Maka disebut zara akhon lahu fillah. Dia menziarahi saudaranya karena Allah. Maka Allah Azza wa Jalla mengutus satu malaikat untuk mendatangi orang itu. Dan ini mengisyaratkan malaikat tersebut berwujud manusia, laki-laki. Makanya bisa dia loh. Malaikat ini bertanya kepada orang tadi. Orang ini gak sadar bahwa ini malaikat. Karena bentuk rupanya segala-galanya ya menyerupai manusia. Mau kemana kamu? Itu kata malaikat. Orang itu menjawab, aku akan berziarah kepada saudaraku karena Allah di kota lain. Ditanya, apakah kamu memiliki satu urusan yang kamu akan tunaikan atas saudaramu? Dijawab, tidak. Terus apa tuh? Dia bilang, alasan saya satu, yaitu saya cinta dia karena Allah. Cinta imani. Maka malaikat pun kemudian membongkar jati dirinya. Dalam rangka memberi kabar, memberitahu kepada orang itu. Kata malaikat itu, aku adalah utusan Allah kepadamu untuk mengabarkan kepadamu bahwa Allah mencintai kamu. Karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Coba lihat. Support ini, stimulan ini, pendorong ini dari Allah Azza wa Jalla kepada kita agar kita memiliki rasa cinta kepada sama saudara dan diwujudkan dalam bentuk saling apa? Saling mengunjungi, saling berziarah, saling mendatangi. Mau bawa oleh-oleh bagus. Enggak juga ya masa. Enggak apa-apa. Yang penting ziarahnya. Yang penting saling berkunjungnya. Dan itulah fenomena atau wujud yang keenam dari rasa cinta dengan sesama mukmin. Ketujuh, ihtiramu huquqihim. Fala yabi'u ala bai'ihim. Wala yasumu ala sumihim. Wala yakhtubu ala khitbatihim. Wala yata'arradu lima sabaqu ilaihi minal mubahat. Ketujuh, bukti cinta kepada sama mukmin adalah menghormati hak-hak mereka. Tidak boleh menjegal mereka dalam jual beli yang sedang ditawar oleh orang lain kita seret. Jangan. Juga tidak boleh umpamanya mengkhitbah, melamar seorang gadis yang sudah dilamar dan sudah diterima oleh orang lain sesama muslim. Ukhti, mau enggak ukhti jadi istri saya? Mau. Kalau gitu saya akan bilang ke ayahmu. Mana ayahmu? Dipanggil datang. Pak, saya bermaksud melamar putri bapak untuk saya jadikan istri saya. Deal, udah. Udah gak boleh disabot. Mending ke saya aja. Dia mah kere. Gak boleh.
Kecuali apabila belum diterima. Sudah dikhitbah, belum dijawab. Belum diiyakan. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi jangan diprovokasi. Jangan ke dialah. Dia mah pesek, saya memancung. Nggak boleh seperti itu. Berarti menggibahi itu. Berdasarkan hal itulah maka tidak boleh menyabot mereka. Ya. Rasul SAW bersabda, la yabi'ur rajulu ala bai' akhi wa la yakhtubu ala khitbati akhi. Tidak boleh seseorang membeli barang jualan yang sedang dibeli oleh orang lain dan tidak boleh melamar seseorang yang sudah dilamar oleh orang lain. Hargai hak-hak mereka. Inilah yang ke-8. Yang ke-9. Ar-rifqu bidu'afaihim. Berlaku lemah lembut kepada sesama muslim, terutama terkhususkan kepada orang-orang lemahnya, kaum du'afanya, fuqara, masakin, aitam atau anak-anak yatim yang lebih tua, dihormati, dihargai, yang lebih muda disayangi. Itu karakter muslim yang ditanamkan oleh Nabi SAW. Siapa yang tidak menghargai yang tua, tidak menyayangi yang muda, tidak diaku oleh Nabi SAW sebagai umatnya. Beliau bersabda dalam salah satu hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya itu Shu'aib. Berkata Nabi SAW, laisa minna man lam yuqir kabirana wa yarham saghirana. Bukan dari umat kami orang-orang yang tidak memuliakan orang-orang tua di antara kita dan tidak menyayangi anak-anak mudanya. Berkata Rasul SAW menjelaskan kenapa kita wajib perhatian tuh kepada para du'afa, orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang lemah. Karena itu pintu rizki kita dan terbukanya pintu pertolongan bagi kita. Kalangan agniya, orang-orang yang punya, diberi rizki melalui para du'afa. Diberikan pertolongan karena doanya para du'afa. Umpamanya para fakir miskin kita kasih santunan, zakat, infak, dan sedekah. Itu berakibat pintu rezeki kita itu dibuka loh. Kita peduli, kita perhatian kepada mereka, berakibat mereka berdoa memohonkan keuntungan, pertolongan, kesehatan, ampunan, rahmat bagi kita. Doa fuqara masakin itu menggedor langit. Menggedor pintu langit. Membuka pintu langit dan diijabah oleh Allah SWT. Jangan abaikan fakir dan miskin dan anak-anak yatim. Kita butuh mereka. Berkata Rasul SAW, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian ditolong dan diberi rizki kecuali karena orang-orang dhaif di antara kalian. Orang-orang lemah di antara kalian, para fuqara dan masakin. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, diterima dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Itu hadis. Ayat tentang masalah ini banyak. Perhatian kita kepada mereka yang seperti itu. Allah menyatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Ayat ini saya yakin sudah dibaca jutaan kaum muslimin di hari ini. Surah Al-Kahfi seluruhnya. Salah satunya ayat 28 Allah menyatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya.
Sabarkan dirimu beserta orang-orang yang selalu menyeru kepada Allah setiap pagi dan petang. Karena mengharapkan wajah Allah. Mereka menyeru, berdoa, beribadah tiap pagi dan petang itu ikhlas, mengharapkan wajah Allah. Jangan sekali kedua matamu kamu palingkan dari mereka karena menginginkan kehidupan dunia, kesenangan hidup dunia. Dipalingkan dari ahli ibadah, dipalingkan dari para du'afa. Karena ingin memperoleh kesenangan dunia, jangan sekali-kali demikian. Itulah poin yang ke-9. Poin yang ke-10. Ini poin yang terakhir yang kita bahas pada hari ini. Di antara wujud rasa cinta kita kepada sama muslim adalah ad-du'a lahum wal istighfaru lahum. Mendoakan kebaikan bagi mereka, memintakan ampunan kepada Allah bagi mereka, bagi orang-orang muslim yang sudah mati ataupun yang masih hidup, yang sehat atau yang sakit, yang kaya ataupun yang miskin, yang menjabat ataupun rakyat jelata. Doakan. Allah berfirman, menyuruh kita mendoakan orang lain. Di antara dalam surah Muhammad ayat 19, wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Mintalah kamu ampunan untuk dirimu atas dosa-dosamu, mintakan juga ampunan bagi mukminin dan mukminat. Lihat di surah Al-Hasyr ayat 10, karakteristik tabi'in oleh Allah diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Setelah Allah menerangkan indahnya perilaku dan mulianya akhlak para sahabat, lalu Allah menerangkan tentang bagusnya karakter tabi'in yang datang setelah para sahabat. Salah satunya adalah mendoakan ampunan dan rahmat. Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka itu berdoa, ya Allah ampuni dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang lebih dahulu iman daripada kami. Inilah 10 bukti nyata, perwujudannya nyata dari rasa cinta kita kepada sesama muslim yang wajib kita aplikasikan dalam kehidupan ini. Dan inilah yang kelak akan menjadi lem, perekat persatuan dan kesatuan. Tali pengikat persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Sehingga apa yang Allah janjikan berupa kekuatan yang lahir dari persatuan ini, insya Allah akan kita miliki dan akan kita rasakan buah manisnya dalam kehidupan dunia sampai akhirat nanti ya. Ya, cukup sampai di sini saja pada sore hari ini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Al-Akh Al-Fadil Ari di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Mangga Ari. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran bermanfaat dari pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad dari bab saling mencintai dengan sesama mukmin. Untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, kami berikan kesempatan di sesi tanya jawab ini. Silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kami bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat Ustadz. Dari Abu Abdillah di Cilengsi yang bertanya, Ustadz, di masa pandemi ini khususnya banyak saudara-saudara kita yang sedang terbebani dalam masalah ekonomi dan biaya hidup. Maka kita berinisiatif untuk membantu dengan membagikan sembako dan sebagainya.
Saat ini juga kita sering lihat di medsos, orang-orang membantu akan tetapi divideokan, difoto, kemudian di-share. Ada macam-macam yang tingkatannya, baik itu skala besar atau skala kecil. Nah, bagaimana menyikapi hal ini, Ustaz? Bantuan dengan divideokan atau difoto dengan alasan sebagai bentuk contoh pada orang yang lain di media sosial. Silahkan, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Terima kasih kepada Abu Abdillah di Cilengsi ya. Iya, banyak komunitas, yayasan, LSM kadang dalam bentuk masjid atau pesantren atau kadang pribadi tokoh tertentu, mungkin ustadz atau yang lainnya, berinisiatif menggalang bantuan, donasi, dana untuk membantu orang-orang yang terkena musibah. Bencana alam umpamanya banjir, longsor, dan yang sejenisnya. Atau menyantuni fuqara dan masakin di masa pandemi. Kemudian difoto, divideokan, dan di-sharekan. Apakah itu bagus ataukah tidak? Ada dua hal yang kita sorot. Pertama, inisiatif menggalang dana kemudian menyalurkannya kepada orang yang berhak, itu inisiatif yang bagus. Betapa banyaknya perorangan ingin membantu, tapi dia tidak punya links. Dia tidak tahu harus berbuat apa dan kemana dan bagaimana. Dia tidak memiliki SDM yang cukup. Tiba-tiba ada pengumuman itu, alhamdulillah, ini dia. Orangnya dipercaya umpamanya. Orangnya ataupun komunitasnya, baik yayasan, pondok pesantren, ataupun masjid, atau pribadi orang yang memasang poster pengumuman tersebut, dipercaya. Akhirnya tersalur dan disalurkan secara benar. Itu adalah inisiatif yang sangat bagus. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana hukum menyebarkan melalui video, foto ke media sosial. Apakah ini juga bagus? Iya. Murni perbuatannya itu bagus. Karena dampaknya positif. Apa dampak positifnya? Yang pertama, menginspirasi orang. Oh iya, tuh ada kegiatan seperti kita juga adakan. Selama dia amanah, jujur, ya, tidak khianat, tidak menggunakan kesempatan itu untuk mencari keuntungan pribadi. Dia juga bahkan mengeluarkan, tapi nggak seberapa. Tapi dengan jumlah donasi yang terkumpul banyak, menjadi lebih banyak lagi orang. Umpamanya seseorang, dia ingin membantu fuqara masakin di sekitarnya, tapi terbatas. Orang fuqara masakinnya ada 20-30 orang, sedangkan yang dia bisa cuma 2-3 orang. Yang 2-3 orang dikasih, yang lainnya nanti menimbulkan kecemburuan sosial dan menimbulkan kisruh sosial. Makanya dengan menggalang donasi, dia tidak memanfaatkan itu untuk pribadinya. Dia sendiri keluar, mengeluarkan hartanya. Lalu dibagilah, tercukupilah semua fakir miskin di tempat itu. Menginspirasi orang, itu yang pertama. Yang kedua, para donaturnya, dia yakin benar tuh sumbangan saya sudah disalurkan secara benar. Terus orang yang mendonasikannya itu melihat sumringahnya wajah orang-orang yang tadinya menderita, memperoleh bantuan kelihatan sampai menangis haru mendoakan. Itu yang kedua. Ketiga, doa. Orang-orang fakir miskin yang ditolongnya itu mendoakan lewat video siapa saja yang nyumbang, yang membantu kami doakan semoga sehat, rizkinya ditambah ribuan kali lipat, dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka. Tuh, bagus apa tidak? Ya bagus.
Jadi secara zahir seluruh aktivitas itu bagus. Kecuali kalau niat orang yang melakukannya ria. Dia sengaja share agar orang-orang memuji dirinya. Memuji, menyanjungnya dan memberikan apresiasi dan bangga dengan itu. Nah ini, maka itu keburukannya untuk dirinya sendiri. Adapun penyaluran donasinya tetap manfaat bagi umat. Saya sendiri secara pribadi mengapresiasi aktivitas seperti itu dan mewasiatkan kepada orang-orang yang menggalangnya untuk tetaplah ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan amanah. Jangan mencari kesempatan di tengah kesempitan. Jangan mencari keuntungan di tengah penderitaan orang. Jangan memanfaatkan musibah dan penderitaan orang untuk mengeruk keuntungan pribadi. Ingat, hisab yang sangat dahsyat di sisi Allah kelak ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya dari Abdullah di Jakarta. Ustadz, kami adalah anak-anak remaja atau ABG yang saat ini sedang tumbuh. Dan di masa pergaulan ini teman-teman saya kalau keluar pakai motor sukanya memodifikasi knalpot dengan suara yang gahar. Dan kita sering nongkrong bareng. Sudah saya ingatkan agar tidak menggunakan knalpot seperti itu karena mengganggu orang lain. Nah, bagaimana cara yang tepat untuk menasihati bahwasanya mengganggu sesama muslim itu tidak baik dengan hal-hal seperti itu? Silakan. Barakallahu fiik. Remaja nih, anak muda yang memiliki perhatian terhadap dakwah. Punya komunitas geng motor. Ini sebutan yang sedang viral seperti itu, geng motor. Walaupun kesannya agak kurang bagus karena selalu diwarnai dengan hal-hal yang kurang bagus. Ada tawuran, ada pemukulan, kezaliman seperti itu. Nah, ada komunitas ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji membentuk geng motor seperti itu. Bagus apakah tidak? Ya, hukum asalnya mubah-mubah saja. Tinggal bentuk aktivitasnya. Tinggal sejauh mana ini melalaikan kewajiban untuk ngaji ataukah tidak. Aspek maslahat madaratnya saja. Ya, hukum asalnya mubah. Nah, di antara kawan-kawan ada yang memodifikasi knalpot menjadi bising. Ada dua pelanggarannya tuh. Pelanggaran pertama adalah melanggar peraturan pemerintah tentang hal itu. Kalau ketahuan polisi ada razia, ditilang nggak itu? Ditilang karena menyalahi aturan. Knalpotnya itu tidak standar. Walaupun umpamanya nggak bising. Melanggar aturan. Tidak boleh. Kedua, mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain ini dosanya itu tidak kecil. Menggerus iman. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengukur iman seseorang ini dengan sejauh mana dia tidak mengganggu orang lain. Beliau bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seseorang yang muslim lainnya itu selamat dari gangguan lisannya dan perbuatannya. Termasuk tidak mengganggu dengan suara bising dari knalpot. Suatu saat Nabi SAW menyatakan, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali diulang dan sumpah. Dua-duanya memberi makna takkid. Takkid itu memastikan, menguatkan, sungguh-sungguh. Pasti dia tidak beriman. Ditanya, man ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah? Maka dijawab, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.
Orang lain terganggu dengan apapun, termasuk suara knalpot yang bising tadi itu. Imannya otomatis tergerus, hilang. Kalau imannya ada, dia pasti peduli kepada kenyamanan orang lain. Jangankan orang lain sesama muslim, bahkan tetangga kita kafir pun gak boleh diganggu mereka itu. Dengan gangguan apapun yang membuat mereka tidak nyaman. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah melanggar aturannya, yang kedua menimbulkan gangguan. Ketiga, ini mengundang laknat doa. Dan doanya doa orang yang terzolimi. Ingat loh, mengganggu dengan suara bising itu kezoliman. Korbannya adalah mazlum, orang-orang yang dizolimi, doanya makbul. Da'watul mazlum mustajabatun wa in kana fajira. Doa orang yang dizolimi itu mustajab walaupun dia orang durhaka. Salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan. Doa mereka tidak akan ditolak. Pertama, imam yang adil. Kedua, orang yang saum ketika dia berbuka. Dan yang ketiga, da'watul mazlum. Doa orang-orang yang dizolimi. Coba umpamanya kita tenang, apalagi lagi meninak bobokan anak bayi gitu yang susah tidur. Dinak bobokan, sudah mau tidur tiba-tiba gitu. Dia apa? Terganggu. Nangis lagi. Orang tuanya terganggu, semua terganggu. Apa yang terucap? Itu orang gak tahu diri biar celaka tuh. Kan gitu. Lanat nanti. Dia menjerit kepada Allah. Ya Allah bikin dia celaka. Ya Allah bikin dia kapok. Ya Allah timpakan kesialan. Timpakan musibah. Kan begitu. Betapa seringnya saya pribadi mendengar begitu orang-orang berkerumun gitu. Langsung orang-orang teriak sing cilaka sih, kan gitu. Ini bahasa Sunda, sing cilaka. Biar celaka lu. Bahkan pernah suatu kejadian. Lagi beli sesuatu di pinggir jalan, itu ternyata jatuh tabrakan. Orang-orang bukan nolong, bahkan seorang, jagoan asik. Orang itu terkapar. Jadi mengundang laknat. Mau nggak tuh? Selain melanggar peraturan, dosa. Mengganggu banyak orang, dosa juga. Mengundang laknat dan doa-doa keburukan. Kena nanti dunia. Juga sampai ke akhirat. Sampaikan itu kepada kawan-kawan agar orang itu tidak membenci kita, tidak mendoakan keburukan kepada kita. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka yang seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kita beralih ke telepon. Silahkan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, kami berikan kesempatan di telepon 0218236543. Halo? Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu, di mana? Dengan hamba Allah di NTB. Dikecilkan terlebih dahulu volumenya Ibu, supaya kami bisa menangkap dengan jelas pertanyaan dari Ibu. Ya, ya udah. Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya gini, Ustadz. Misalnya ada seseorang yang dengan tertulis dia berusaha untuk mengancam kita, misalnya aku akan membunuhmu gitu. Tapi setelah itu dia beristighfar kembali, dia bertaubat gitu. Tapi perasaan yang orang yang membaca kalimat tersebut saat ini tuh masih trauma. Itu bagaimana Ustadz? Apakah dia sudah memaafkan? Apakah dia masuk kategori tidak ikhlas atau bagaimana kalau Ustadz? Syukron wa jazakumullahu khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan wa fiki barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ukhti di NTB ya. Orang pernah mengancam kita melalui tulisan, mungkin melalui media sosial atau japri, inbox, DM. Lewat WhatsApp atau inbox di Facebook atau di akun
media sosial lain, isinya mengancam. Saya bunuh kamu, saya pukul kamu, dan seterusnya. Kita trauma. Tapi kemudian dia tobat dan meminta maaf. Apa yang harus kita lakukan sebagai korban? Ya maafkan saja. Kalau betul-betul dia tobat. Kecuali kalau dia tidak tobat dan khawatir ancamannya itu dilaksanakan, ya itu sudah yang saya tahu ya, wallahu alam, coba tanya ke ahli hukum. Itu sudah masuk ranah pidana. Kita bisa melaporkan hal itu ke kepolisian dengan menunjukkan bukti. Saya dapat SMS atau dapat WA begini Pak, dia ngancam saya bunuh. Saya yakin itu bisa langsung ditangani. Ya, bisa langsung diproses. Kalau buktinya nyata, minimal ada pemanggilan apakah dia dihack umpamanya atau digunakan oleh orang lain atau di cloning, itu urusan nanti. Yang penting diselidiki dulu dari nomor itu. Apalagi ada kasus atau peristiwa yang melatar belakanginya. Ada clash umpamanya sebelumnya, marah kemudian mengeluarkan ancaman tersebut, ya. Nah, adapun apabila dia tobat, maaf ya, saya khilaf, saya terhasut setan yang kemarin, yang tadi itu anggap saja tidak ada, saya mohon maaf. Sudah maafkan. Memaafkan memberi keuntungan bagi kita. Memaafkan salah satu ciri orang bertakwa. Allah menyatakan wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa adalah orang yang memberi maaf kepada manusia dan Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Memberi maaf itu menyebabkan juga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kemuliaan kita. Bahkan kemarin itu hari Kamis ya, kita membahas kitab At-Tadhkirah susunan Imam Al-Qurtubi. Bab itu yang dibahas. Bab bagaimana Allah membuat ridha dua orang yang tadinya bermusuhan, berseteru ketika di dunia. Di akhirat, orang yang menjadi korban kezaliman menarik tangan orang yang zalim ketika di dunia. Ya Allah, orang ini dulu zalim kepadaku. Aku minta hak atas kezaliman dia. Kata Allah, berikan pahala kebaikanmu kepada dia. Kata si zalim, ya Allah, ma baqiya min hasanati syai'. Ya Allah, tidak ada sedikit pun kebaikan yang tersisa pada diriku. Semua sudah dibagi-bagi. Dia dermawan dengan pahala. Dermawan dengan pahala buruk luar biasa. Orang dermawan dengan pahala itu orang-orang zalim. Menggibahi, memfitnah, menghina, mencela, dan seterusnya. Pihak lain. Itu sama dengan dermawan dengan pahala. Bagi-bagi pahala. Lalu orang tadi yang menuntut hak itu menyatakan, ya Allah, kalau begitu biarkan dia memikul dosa-dosa saya. Kata Allah, angkat kepalamu. Diangkat kepala. Lihat tuh surga. Dilihat surga yang indah luar biasa. Orang ini kemudian berkata, Rabbi liman hadha. Ya Allah, untuk siapa ini surga? Kata Allah, liman a'tani thamanah, bagi orang yang mau memberikan harganya. Membeli dengan harganya. Kata dia, manil ladzi yamliku thamanah, siapa yang mampu memberikan harga ini? Ini pasti mahal kalau sekarang di dunia bisa triliunan harga istana termegah seperti itu. Kata Allah, anta. Kamu yang bisa membeli itu. Orang ini bertanya lagi, fabima idzan, dengan cara bagaimana? Fa'fu an akhik. Maafkan saudaramu. Orang itu kemudian menyatakan, Rabbi afautu anhu. Ya Allah, aku memaafkan kesalahan dia, kezaliman dia.
Akhirnya dia ridho. Dimaafkan orang tersebut. Karena iming-iming balasan dari Allah Azza wa Jalla. Memelihara dendam, kesumat, kebencian, kedengkian kepada orang yang sudah tobat, gak ada manfaatnya. Dan ini termasuk kasus yang kata Imam Al-Qurtubi diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah tobat dari kezalimannya. Adapun yang tidak tobat dari kezalimannya tetap saja diproses ya. Maafkan, insya Allah itu menguntungkan kita, dosa kita diampuni. Kemuliaan kita juga akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla dan balasan di akhirat jauh tak terduga daripada yang bisa kita bayangkan. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Taib, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini via telepon. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi. dari hamba Allah di Loe. Silakan Ibu, di mana? Jadi gini Ustaz, Iya. kan ada tetangga misalnya telah berkata kasar kepada kita, kemudian dia sudah meminta maaf. Kita maafkan, tetapi di dalam sisi hati sedikit masih ada rasa sakit. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga bisa dipahami pertanyaannya, Ustaz. Silakan. Ini pertanyaan terakhir ya. Dari ibu tadi kurang jelas dari mana. Barakallahu fiik. Orang berbuat salah, berbuat zalim kepada kita. Tapi dia sadar, tobat dan minta maaf. Lalu sudah kita maafkan. Tapi masih ada terbersit atau rasa sakit hati yang tersisa. Mungkin kesalahannya itu menimbulkan bekas luka yang begitu dalam hati kita. Kemudian minta maaf. Apa langsung sembuh? Tentu saja tidak. Baik luka fisik ataupun psikis. Kalau umpamanya seseorang memukul kita di rahang kita sampai lebam, sampai bengkak. Setelah itu dia sadar, istighfar, minta maaf kepada kita. Kita maafkan. Apakah bengkaknya saat itu seketika langsung hilang, langsung sembuh, langsung gak sakit? Tentu saja tidak, masih tetap bengkak, masih sakit berhari-hari. Mungkin harus ke dokter, mungkin. Tapi kalau umpamanya dia sudah tobat, minta ampun, bahkan sudah terbalas dengan cara ditangkap oleh polisi, dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara dia mohon maaf ya, saya sudah khilaf gitu, mohon tolong dimaafkan gitu. Sudah kelihatan terbalas, dia minta maaf secara tulus sampai nangis-nangis, kita sudah memaafkannya. Apakah pemberian maaf itu otomatis menghilangkan sakit lebam? Tentu saja tidak. Tapi sabarlah kita mengurus rasa sakit ini. Demikian juga kalau yang sakit itu hati kita. Mungkin penghinaan dia, fitnahan dia terlalu dahsyat. Kita sakit hatinya luar biasa. Tapi setelah itu dia tobat. Minta maaf sambil menangis memeluk kepada kita. Karena melihat ketulusan dia. Dalam meminta maaf kita maafkan. Apakah sakit hatinya otomatis hilang? Belum tentu. Masih tersisa? Mungkin masih tersisa. Gak masalah. Yang tidak boleh adalah sakit hati itu mendorong kita untuk menzalimi dia. Balik menzalimi dia. Membalas fitnahannya. Membalas hinaannya, celaannya. Melebihi dari apa yang kita terima. Diedarkan juga di media sosial yang kita punya. Itu yang tidak boleh. Itu yang terlarang. Jadi selama sakit hati itu tetap dipendam. Dan kita ikhtiarkan untuk melupakan walaupun tidak bisa langsung hilang saat itu. Dan tidak terrefleksikan dalam bentuk tindakan.
baik lisan ataupun perbuatan. Rasa sakit hati atau penderitaan kita itu tidak terlampiaskan melalui ucapan ataupun perbuatan melalui dia, tetap ditahan, maka nggak masalah. Karena itu sesuatu yang sifatnya normal, manusiawi, tinggal kita tahan lisan kita, tahan saja perbuatan kita, jangan sampai sakit hati ini mendorong kita untuk membalas dia. Atau terdorong untuk curhat ke orang lain, akhirnya di tengah curhat itu terbawa emosi, akhirnya keluar juga kata-kata celaan kepada dia, gibah kepada dia. Ini yang harus kita jaga ya. Jadi nggak apa-apa sakit hati itu masih tersisa, masih ada, sebab sesuatu yang sangat manusiawi tidak bisa langsung dihilangkan begitu saja, perlu waktu yang cukup lama untuk menghilangkannya. Yang harus kita jaga adalah lisan kita dan perbuatan kita, jangan sampai terdorong, terhasut oleh rasa sakit hati sehingga melanggar syariat Allah kepada dia ya. Demikian cukup ya, sampai di sini saja. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.